dukun-dukun itu dikasih air untuk diminum. Terus maaf, sampai dukunnya aja nyuruh air kencing saya ditetesin ke air minum buat diminum suami. Dukunnya itu ngasih kembang kantilnya dimasukin ke bawah payudara. Ya saya nggak tahu itu pengaruh dari itu apa bukan, saya nggak tahu. Tapi pas di dunia malam saya emang tergolong laris kayak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, sobat MFA yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber kita di segmen kisah kita yang selalu ditunggu-tunggu, kisah-kisahnya dari para pengalaman hidup hamba-hamba Allah yang telah berhijrah secara total menuju kehidupan yang lebih baik dan menuju kualitas keimanan yang jauh lebih sempurna insyaallah. Sekarang bersama kami ada Mbak Nada. Beliau adalah mantan pemandu lagu di salah satu daerah. Ya, kita mau banyak berbincang-bincang tentang bagaimana dunia malam yang ada di sekitaran kita, yang ternyata sangat dekat hubungannya dengan dunia-dunia supranatural untuk menarik para pelanggan. Mungkin begitu ya Mbak ya? Boleh diceritain nggak Mbak? Mungkin pengalaman dari Mbak sendiri atau teman-teman, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan Mbak yang sering datang ke dukun. Iya, emang kayak gitu. Kebanyakan kalau di dunia malam sih emang seringnya itu ke situ. Tujuannya ya emang untuk menarik pelanggan biar tamunya itu tambah banyak. Terus kalau udah dipakai jadinya besok dipakai lagi kayak gitu. Itu emang tujuannya emang seperti itu, untuk menarik pelanggan biar laris, ibaratnya kayak gitu. Ada nggak sosok atau yang semacamnya ya untuk memerdukan suara atau untuk dengan tatapan mata saja membuat laki-laki itu jadi luluh, para pelanggan jadi luluh? Kalau saya pribadi sih nggak pernah pasang susuk, tapi kalau untuk ke kayak dukun-dukun kayak gitu sering. Cuman aku nggak, tujuannya cuman buka aura gitu aja sih, nggak ada tujuan. Awalnya sebenarnya tujuannya itu untuk suami, biar suaminya itu nurut sama saya kayak gitu kan, bukan untuk yang lain-lain. Tapi kalau teman-teman saya kebanyakan yang di dunia malam emang banyak yang ke dukun-dukun kayak gitu pasang susuk, kayak di mata, di bibir, terus kayak di alat kelamin juga banyak. Kalau dulu saya itu ke dukun-dukun itu dikasih air untuk diminum. Terus sampai dukunnya aja nyuruh air kencing saya ditetesin ke air minum buat diminum suami. Sampai pas saya datang bulan pun airnya sedikit, darahnya sedikit ditetesin ke air buat diminum suami. Terus dikasih air, ada bunga-bunganya, emang suruh mandi. Terus pernah saya merasa emang kayak, wah kok ada yang janggal. Itu ke dukun, terus
itu ngasih kembang kantil, kembang kantilnya dimasukin ke bawah payudara. Dari situ aku, loh kok ini kayak pelecehan kayak gitu kan. Terus aku langsung besoknya nggak ke situ lagi. Pernah lagi saya nemenin teman saya, katanya suaminya suka selingkuh, dan dukunnya itu ngomong, kamu kepengen nggak suaminya maaf nggak bisa berdiri sama wanita lain biar cuman sama kamu nanti malam berhubungan ya sama suamimu, besok pagi kamu kesini, nanti saya mengambil cairan di dalam vagina kamu, diambil biar suaminya nggak bisa berdiri dengan wanita lain. Dan teman saya ada dua, yang satu nggak jadi kesana karena sudah curiga, loh ini kok kayak pelecehan. Nah yang satu sempat kesana dan sudah diambil airnya sama dukun itu. Soalnya kebanyakan ngakunya itu kayak kiai loh. Emang ada bacaan-bacaan kayak baca Al-Fatihah, baca ayat Quran, ini itu kayak gitu loh. Jadinya kan kita kayak percaya. Ini bahayanya dukun yang berkedok ustadz, kiai atau yang semacamnya. Casingnya aja dia seperti ahli agama, pakai peci gitu ya. Iya. Pakai sorban, bawa tasbih. Pakai sarung. Pakai sarung, terus apa lagi yang mereka pakai? Kalau dari busana sih emang kayak gitu. Cuman kalau kita sudah masuk ke kamarnya itu banyak dupa-dupa kayak gitu loh. Terus bunga-bunga kayak gitu. Kayak ya itu kalau dulu itu ya kayak buka-buka aura kayak gitu kan. Dan sempat di dunia malam, ya saya nggak tahu itu pengaruh dari itu apa bukan, saya nggak tahu. Tapi pas di dunia malam saya emang tergolong laris kayak gitu loh. Dan setiap laki-laki yang dekat sama saya itu katanya, laki-lakinya sendiri yang ngomong, itu selalu merasa kasihan sama saya. Bawaannya tuh kepingin kasih duit kalau sama saya. Ya jadi saya katakan bahwasanya dukun yang casingnya itu seperti ahli agama itu jauh lebih berbahaya daripada dukun-dukun santet yang memang wujudnya itu ya memang wujud-wujud wali setan gitu ya. Kusam, pakai kalung dengan tulang-tulang hewan gitu ya. Kemudian rambutnya tidak pernah disisir misalnya. Itu orang pasti paham ini sesat, ini tukang sihir, para wali-walinya setan. Tapi kalau dukun sudah berkamuflase, seakan-akan dia itu adalah ahli agama yang diberikan banyak sekali karomah dari Allah Ta'ala, ini sangat berbahaya. Dia bisa menjual agamanya, menjual kedok agamanya itu untuk memuaskan hasrat serta hawa nafsunya sendiri. Ada yang mempergunakan itu untuk memoroti para pasiennya, para kliennya dengan dalih untuk apa? Sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim piatu, tapi dipatok. Kalau mau berobat ke aku untuk sedekah ini ke fakir miskin, ke anak yatim, bayar sekalinya terapi 30 juta. Nanti plus paket kamu akan dapat syafaatku kelak di hari kiamat. Ini orang terdekat saya pernah yang ketipu seperti itu. Sekitar tahun 2007-an, 2007 lah. Saat saya masih di kantor dulu. Ya datang ke dukun yang katanya juga ngakunya sebagai ahli agama, kiai gitu. Tapi disuruh bayar. Saat beliau itu kena stroke, disuruh bayar 20 juta untuk pengobatan plus mendapatkan jaminan syafaat di hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Ini syafaat enak banget, dibagi-bagiin kayak kacang goreng dengan mahar segitu banyaknya. Itu dari segi harta. Kalau memang dukunnya memang mata keranjang, wadonan ya,
Ya dengan kedoknya seperti itu dia menipu para wanita-wanita yang memang lugu itu untuk dilecehkan kehormatannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Nada, ya la haula wala quwwata illa billah. Speechless banget, saya nggak bisa ngomong banyak, agak shock sampai agak buyar fokus saya ini. Bagaimana mungkin ya, dia itu sampai minta, ya saya tidak tega ngomongnya, meminta hal yang seharusnya tidak diminta lah oleh orang yang memang paham agama, yang itu adalah tempat privasi dan tempat kehormatan wanita yang mutlak untuk dijaga, bahkan menjadi harga mati bagi setiap kaum muslimin, bagi para mahramnya untuk menjaga kehormatan saudari-saudarinya. Ini keterlaluan. Kalau perlu digerebek, dipolisikan saja itu, yang semacam itu. Karena sangat-sangat, pertama menjelekkan nama Islam, kedua merugikan banyak kaum wanita, ya. Ketiga dia praktek sihir. Lengkap sekali itu kalau dalam hukum Islam dia itu harus dihukum. Belum lagi orang tersebut meminta Mbak Nada untuk meneteskan sedikit dari air kencingnya atau dari darah kotornya tatkala tamu bulanannya datang ke minuman para suami. Ini sudah fix itu adalah dukun wali setan yang menggunakan baju layaknya santri, layaknya kiai atau layaknya ustadz. Ini berbahaya. Maka pentingnya kita memahami kaidah-kaidah pengobatan yang dibolehkan oleh secara syariat, ya, supaya kita tidak ditipu oleh para dukun-dukun, para wali setan ini yang menggunakan kedok-kedok simbol-simbol Islam. Seperti itu ya. Mbak Nada dapat info uskun itu dari mana? Info gimana maksudnya? Ya, info kenapa kok bisa datang ke tempat prakteknya beliau itu, tempat prakteknya dia itu dari mana? Dapat? Dari teman. Dari teman. Ha-ha. Memang terkenal ya? Iya. Ada beberapa sih, kayaknya aku udah datang ke kalau nggak salah 4 atau 5 tempat. Masih di daerah Purwokerto? Masih ada yang di Purwokerto, ada yang luar Purwokerto juga ada. Kalau yang ngelalu itu dari mana? Purwokerto. Sama yang kembang kantil itu Banjar. Begitu saya tahu orang yang naruh kembang kantil di bawah payudara, langsung besoknya saya nggak mau kesana lagi. Udah curiga, berarti ini kayaknya bohong, ini pelecehan ini gitu. Nah, setelah Mbak meneteskan air seni dan juga darah kotor ke minuman suami, apa efek dan reaksi suami? Apakah betul-betul berubah menjadi nurut sama Mbak, apa masih tetap seperti itu, dan apakah ada penyakit-penyakit fisik yang timbul? Nggak ada efek sama sekali. Sama sekali nggak ada efek. Dari situ saya langsung, loh, saya udah ke dukun sini, katanya biar nurut. Tapi kok nggak ada reaksi sama sekali. Jadi tambah saya mantep. Oh, berarti emang dukun semuanya bohong. Berapa maharnya, Mbak? Ya seikhlasnya sebenarnya sih, cuman yang minim 100.000. Minim. Seikhlasnya pakai batas minimal. Pakai batas minimum ya. Biasanya yang kasih tarif malah temen. Saya kan tanya berapa biasa kasihnya, kayak gitu kan. Ada yang disuruh beli ayam cemani. Sampai beli, sudah beli? Enggak, jadi dukunnya itu ngomong, kalau kamu bingung cari cemani di mana, kamu kasih uang aja sama aku, nanti tak beliin, kayak gitu. Dari situ aku langsung, wah, ini ada sesuatu. Akhirnya aku mundur. Tapi untuk wanita yang maaf masih di dunia malam, masih percaya banget yang seperti itu, dan malah ibaratnya kayak udah
jadwalnya ke dukun sini, jadwalnya ke dukun sini kayak gitu. Mungkin merasa lebih percaya diri mungkin. Iya. Sugesti ya? Iya sih, Jadi sugesti masuk ke sih. sugesti. Nah Mbak, kan suaminya pernah diminumin seperti itu ya. Efek nurut nggak ada. Lah efek tambah nakalnya ada nggak? Tambah Ada. negatif. Nah, itu Iya, malah bisa tambah diceritakan mungkin. malah tambah negatif. KDRT pernah, selingkuh sering, terus berani sama orang tua saya juga, bahkan ngomong talak pun cerai juga pernah. Berkali-kali. Itu berkali-kali, Tuh. berkali-kali. Cuman dia nggak ngaruh, soalnya kan saya lagi mabok kayak gitu. Ya kalau mabuk betulan memang nggak ngaruh sih. Iya emang dia lagi di bawah minuman keras. Udah sadar ya. Iya. Tapi kalau pas lagi sadar juga sering. Oh iya itu. Mereka permasalahannya yang terhitung bukan pas maboknya, pas sadarnya. Kalau sudah sampai terucap 3 kali talak ya nggak bisa rujuk. Cuman karena mungkin sama-sama nggak tahu. Ya sama saja. Maksudnya kita nggak tahu kalau itu talak 3 kayak gitu. Taunya ya kalau berantem ngomong kayak gitu. Cerai gitu. Iya. Udah bisa aja pulang sana. Mending kita cerai aja. Kalau itu sudah dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ya jatuh talak. Dan kalau sering-sering diucapkan ya sudah masuk berapa kali hitungan dia mengucapkan seperti itu. Karena hemat saya kalau memang sudah sering diucapkan secara sadar tanpa paksaan, tanpa dia itu dalam pengaruh minuman keras atau dalam pengaruh gangguan jin, ya jatuh talaknya. Makanya hati-hati itu untuk masalah talak, jangan semarah apapun ke istri, jangan mudah mengucapkan itu. Ini supaya nanti ibu lebih diperjelas saja Pak perkara ini. Saya bukan lagi mau bikin ibu pusing, tapi supaya syariat Allah ditegakkan. Kalau sudah talak 3, itu yang jadi patokan bukan si laki, tapi ibu justru. Ibu, misal ya, ditalak nih. Gini aja, Fulan menalak istrinya, si Fulan. 1 kali talak, dia bisa rujuk. Walaupun nggak secara lisan dia ngomong aku rujuk. Cukup dengan rayuan manja misalnya, atau dengan usapan atau dengan ciuman, itu sudah menunjukkan itu rujuk. Ya, 2 kali talak masih bisa. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah at-talaqu marratan, ya, talak itu 2 kali dalam Islam. Kalau sudah 3 kali tidak boleh, tidak bisa rujuk, kecuali wanitanya menikah dulu dengan laki-laki lain tanpa paksaan dan tanpa strategi. Paham ya? Bukan strategi aku nikah dulu lah sama laki-laki lain. Terus nikahnya bukan sekedar nikah yang harus sudah digauli sama suami barunya. Baru habis itu kalau suami barunya itu mau menceraikan, baru bisa dinikahi sama bekas atau mantan suami lamanya. Itu seperti itu hukum dalam Al-Quran. Jadi harus nikah secara resmi, secara agama. Mohon maaf ini harus berhubungan dulu, dan tidak boleh talaknya itu sudah disetting. Kamu nikahi aku ya, lalu kita berhubungan, habis itu nanti setelah berhubungan selesai kamu talak aku, tidak boleh. Itu disebut zina juga seperti itu. Tidak benar. Ya. Jadi hukum masalah talak ini memang nggak main-main. Ini pentingnya ilmu pranikah, ilmu sebelum nikah. Apa harus ucapannya itu aku ceraikan kamu? Tidak mesti. Sana pulang ke orang tuamu. Kalau si laki-laki mengucapkan itu dengan niatan menalak istrinya, menceraikannya, masuk talak. Walaupun tidak mengucapkan aku ceraikan, tidak. Pulang ke orang tuamu, tapi dia dalam hatinya mantap menceraikan istrinya, jatuh talak istri. Tapi kalau dalam hatinya enggak menceraikan gimana? Iya enggak. Kalau dalam hatinya dia enggak niat menceraikan, cuma suruh pulang, ya, karena pulang aja karena lagi ngambek gitu ya. Iya. Itu yang enggak masuk cerai.
Terus kalau ngambek ngomong cerai itu bagaimana? Ya itu kalau omongannya sudah cerai kan berarti sudah cetowelo, udah sangat jelas bahwanya dia itu memang menceraikan. Tapi yang benar-benar ngomong cerai dia kayak nggak marah, nggak apa, itu terakhir itu 1 kali, itu pun dia ngomong aku talak 1 kayak gitu. Aku talak 1 tapi omongan cerai-cerai yang lain Udah sering. lah. Marahnya ini marah yang bisa terkontrol atau tidak terkontrol? Karena para ulama memiliki batasan-batasan. Kalau marahnya itu marah yang dia bisa mengontrol dirinya, masih sadar, ya, bukan marah yang ngamuk. Kan kita bisa lihat ya, ada orang yang kalau marah ngamuk itu dia sudah nggak sadar. Ya, kalau tahapannya marah banget, dia mengucapkan cerai, nggak sengaja misalnya, itu nggak jatuh talak. Walaupun sebagian ulama dari Syafi'iyah tetap menganggap itu masuk. Itu marah banget sih. Ya itu keadaannya yang lebih tahu, Mbak. Ya, kalau memang marah banget, marah besar, apalagi dalam pengaruh minuman keras, maka insya Allah nggak masuk ke talak. Sekarang kita bahas pekerjaan. Cukup ya, masalah ini nanti bisa dibicarakan lebih lanjut oleh para yang berwenang lah di KUA mungkin, supaya lebih jelas hukumnya, hukum secara agama dan hukum negara juga. Ya itu semenjak saya, padahal ke dukunnya itu udah lama, dan ke dunia malam, dari dukun ke dunia malam tuh maksudnya lumayan jaraknya lumayan lama, beberapa tahun kayak gitu kan. Terus semenjak di dunia malam itu ya saya merasakan emang 1 laris. Terus kalau ada laki-laki yang dekat sama saya, itu kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena laki-lakinya sendiri yang ngomong. Kalau saya dekat sama kamu, bawaannya tuh saya kasihan, kepingin kasih duit, kayak gitu. Itu berapa orang laki-laki, Mbak? Maksud saya, apakah setiap laki-laki atau Setiap laki-laki yang, jadi kayak gini loh. Saya itu semisal apa ya? Ngincer maksudnya, Mas. Iya. Kalau saya ngincer laki-laki 1 itu, terus udah kena sama saya, pasti laki-laki itu baik banget. Aku minta apa aja diturutin, kayak gitu. Kan nggak semua laki-laki saya incer, hanya beberapa yang kira-kira berduit gitu. kriteria Mbak dulu nih ya, Ya, laki-laki yang Mbak incer itu yang kayak bagaimana sih? Selain berduit. lebih cenderung ya yang namanya kan ada beberapa, tapi yang dijadiin pacar juga ada. Kalau yang lain sekedar tamu, tapi tamu pun juga baik banget. Aku minta apa aja, ibaratnya aku bohong pun mereka percaya, tetap kasih duit. Katanya kasihan, kalau lihat aku tuh kasihan. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu pengasihan. Makanya bawahnya tuh kasihan, pengen menaruh hati dan menaruh uang serta ATM. Ya memang nyata ya, nyata. Kalau tadi yang pertama dilakukan oleh Mbak Nada terhadap suaminya itu yang disebut sebagai tiwalah, mayuhabbibul mar'ata ila zaujiha, sesuatu yang digunakan untuk membuat seorang wanita itu jatuh cinta pada suaminya, atau sebaliknya, suami jadi jatuh cinta lengket terus sama istrinya kayak perangkok dan ndak mau larak-lirik sana sini ke wanita lain. Itu yang dimaksud dengan tiwalah yang kata Nabi SAW termasuk dari 3 hal yang syirik. Ruqyah yang syirik, tamaim jimat-jimat, dan juga pelet, semuanya syirik. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sungguh ruqyah, jambi-jambi yang syirik ya, tamaim jimat-jimat yang digantungkan, dan tiwalah itu semua adalah ya, syirik lah. Syirik apa hukumnya? Ya haram. Apa syirik? Apa syirik? Loh nyatanya syirik, ya kita harus katakan syirik. Kalau kita tidak mau menyesatkan sesuatu yang jelas-jelas disesatkan di dalam Islam atau dikafirkan Allah dalam Al-Quran, dianggap suatu hal syirik yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita tidak mengatakan yang batil adalah batil,
maka kita masih ragu-ragu dengan iman kita, ya, maka jangan alergi sama kata-kata syirik, karena memang itu adalah hal yang memang harus kita ilmui, mana yang benar, mana yang salah. Itu tentang tiwalah. Adapun yang kedua, pengasihan, ya sejenis dengan tiwalah, cuma kalau di Nusantara ini lebih berinovasi ya Pak ya, lebih terupgrade keilmuannya. Kalau tiwalah ini lebih kepada hubungan suami istri untuk lebih merekatkan. Adapun ilmu pengasihan atau sihrul mahabbah ini bisa digunakan kepada non suami istri, bukan yang nggak ada hubungan suami istri. Siapapun yang menjadi target bisa diambil hatinya. Siapa yang main di situ? Siapa kira-kira? Malaikat? Dan mungkin lah. Jelas anak buahnya iblis, setan. Sehingga laki-laki yang dikenai ilmu-ilmu mahabbah, ilmu pengasihan, akan dirasuki oleh zat su hitam. Ya, akan dirasuki oleh apa? Oleh roh-roh jahat. Roh jahat maksudnya apa ya? Jin yang fasik. Sehingga tergerak hatinya, tergerak sikapnya untuk mentaati apa yang diinginkan oleh si wanita, si pembuat sihir tersebut. Nggak hanya wanita soalnya, laki-laki juga ada yang menggunakan ilmu asihan. Mbak, kalau dulu ya menargetkan seorang laki-laki nih, oh fulan nih, anggap saja Mas Anton lagi mau ditargetkan misal, apakah cukup dengan pandangan saja apa ada mantranya? Enggak ada sih, yang penting dia harus komunikasi dulu sama aku, dan aku juga harus tahu dia berduit enggak. Kalau nggak berduit saya nggak mau. Beruang apa bukan gitu ya? Iya. Mau tampannya kayak apa, kalau nggak ada duitnya saya nggak mau. Yang penting beruang gitu ya. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Karena memang intinya minta fulus ya. Berapa Mbak biasanya fulus yang ditinggali oleh mereka-mereka yang berduit? Nggak pasti, tergantung. Setiap kali ketemu semisal minimal 1 juta, 1.500.000, 2 juta kayak gitu. Itu setiap kali ketemu. Paling ketemu kan cuman setengah jam atau 1 jam. Beda kalau nyanyi kan minimal 2 jam. 2 jam, cuman nggak tahu kenapa kalau di luar sana kan biasanya per jamnya itu tarif nyanyi itu 100.000. Tapi kalau saya itu 2 jam aja dikasihnya 1 juta. Nah, itu kan yang Mbak pandu gitu ya. Mbak memandu lagunya tuh sambil nyanyi-nyanyi. Apa Mbak juga sudah meniatkan setiap pelanggan yang memang memakai jasa nyanyi Mbak itu untuk memberikan 2 juta dalam waktu 2 jam itu? Soalnya kalau saya kan tamunya itu milih. Oh gitu ya. Nggak semua tamu saya terima. Kiranya nggak ada duitnya saya nggak mau. Ini kalau kita lihat dari konteks duniawi ya. Nah kalau ini kan sisi ukhrawi, sisi akhirat. Nah apa sih yang motivasi Mbak mau hijrah total lepas itu semuanya, dan titik apa yang menjadikan Mbak nada ini kok mau ninggalkan itu semua? Padahal kan ya kalau gelap mata nggak bakal peduli kan, yang penting dapat uang. Sering dapat teguran. Sudah 3 kali setiap saya naik motor sendirian malam-malam, saya dilecehkan sama laki-laki. Jadi laki-laki di belakangku terus ngikutin, terus niatnya emang mau pegang payudara saya. Dari situ saya udah sadar, ya laki-laki seperti itu karena lihat penampilan saya mungkin yang seksi. Dari situ aku, wah mungkin aku emang harus berhijab. Dan itu sudah 3 kali aku seperti itu. Dan tambah kesini tuh merasa kayak risih kalau ada laki-laki ngeliatin, terus ngeliatinnya tujuannya itu nggak benar. Dalam hati kecil saya itu kayak berontak loh, masa sih mau seperti ini terus? Sedangkan dari kecil saya sudah dididik agama. Ibaratnya SD aja saya udah khatam Quran. Mungkin karena pergaulan, mungkin juga karena dendam. Karena
bolak-balik selingkuh. Motifnya sebenarnya kayak dendam gitu sih, tapi lama-lama enak juga sih. Berarti dari proses bermula dari dendamnya Mbak ke suami, Mbak Nada pernah juga maaf ya, dalam tanda kutip selingkuh juga? Pernah, karena itu kepuasannya maksudnya kepuasan saya bisa kamu kayak gitu, aku juga bisa. Ini episode yang penuh ilmu ya, bisa merambah kemana-mana, bisa ke pernikahan, bisa ke ruqyah, bisa juga ke masalah fiqhun nisa ya, fikih wanita, bagaimana Islam itu sebenarnya sudah mengatur wanita bepergian itu harus sama mahramnya, kalau enggak ya berbahaya sekali. Dan Islam sudah betul-betul menjaga martabat wanita sampai-sampai pakai parfum yang menyengat pun dilarang dalam Islam bagi wanita. Sampai Nabi SAW pernah bersabda ya, yang intinya beliau menyamakan wanita yang menggunakan parfum untuk membuat laki-laki itu tertarik kepadanya, maka dia sama seperti pezina atau pelacur. Walaupun yang dimaksud pelacur di sini bukan seperti halnya pelacur sungguhan gitu ya. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa wanita yang menggunakan parfum menyengat disamakan dengan pelacur? Karena parfum yang menyengat, yang wanginya memang merangsang laki-laki hidung belang ya, itu membuat mata para laki-laki yang penasaran untuk melihat dan bertindak lebih jauh pada wanita-wanita yang sengaja memakai parfum-parfum yang beraroma terlalu tajam dan merangsang gitu. Itu dalam hal parfum, apalagi hal-hal yang lainnya. Jadi Islam sudah betul-betul mengatur seluruh keseharian manusia, baik laki-laki maupun wanita, tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan hidupnya. Maka syariat Islam ini memang kalau kita tegakkan dengan sebenar-benarnya, akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan yang luar biasa di muka bumi ini. Karena tentu Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu peraturan apa yang paling tepat untuk manusia yang Dia ciptakan. Makanya Allah utus para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab-kitab dari langit. Ya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Gunanya untuk apa? Mengatur kehidupan manusia supaya tidak terjebak dan terjerembab pada kubangan-kubangan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Luar biasa kisah dari Mbak Nada. Berawal dari rasa dendam karena disakiti oleh suaminya, akhirnya dia pengen menunjukkan, kamu nyakitin aku juga bisa kok nyakitin kamu ya. Walaupun suaminya mungkin gak tersakiti, malah mungkin silahkan, aku bisa nyicipi banyak wanita lagi, mungkin demikian. Yang lama ya, yang dulu ya. Nah ini kan yang menjadi apa ya istilahnya, tafkikul usroh, yang memang menjadi misi besarnya para setan, sekutu-sekutunya iblis, bala tentaranya iblis, untuk menghancurkan suatu tatanan manusia, menghancurkan bangsa. Maka hancurkanlah dulu kaum wanitanya, hancurkan dulu keluarganya. Satu keluarga hancur, wanita-wanita hancur, maka nggak akan ada generasi-generasi unggul yang bisa menjayakan Islam. Dan sekarang sudah terbukti, di mana para wanita-wanita tidak punya malu berjoget-joget di depan kamera kemudian diupload pakai jilbab, malah ada yang cadaran. La haula wala quwwata illa billah. Itu fitnah-fitnah, makar-makarnya para setan yang menjadikan generasi kita ini rusak. Allahul musta'an. Satu lagi pertanyaan Mbak Nada. Dulu kan dapat banyak sekali uang dari laki-laki yang sudah diincar.
dipelet ya dalam tanda kutip. Nah, apakah uang sebanyak itu dan semudah itu mendapatkannya, Mbak itu mendapat ketenangan dengan rezeki tersebut? Enggak, sama sekali enggak. Malah justru ibaratnya kayak cara gimana ya ngomongnya Us, duit setan dipangan belis, ibaratnya kayak gitu. Terus uangnya nggak tahu kemana. Terus dan yang saya rasakan hampir setiap bulan pasti saya ke dokter, pasti saya sakit. Itu pasti, entah pusing entah apa, itu pasti ke dokter. Uangnya jadi habisnya buat kayak gitu, cuman buat foya-foya, buat ke dokter. Sampai anak saya aja kalau dulu saya lagi kerja, katanya malam-malam itu terbangun terus nangis, teriak-teriak. Ibu kerja apa sih kalau malam-malam pergi kayak gitu. Jadi anak pun sudah tahu ya, bukan karena apa-apa ya, tapi karena ditinggal sama ibunya kerja gitu ya. Enggak, jadi dia udah tidur, tapi setiap tengah malam pasti dia bangun dan pasti nangis, nggak tahu kenapa. Dan yang ngomong itu ibu saya, kamu tuh sebenarnya kerja apa sih kalau malam-malam? Soalnya anakmu pasti kalau tiap malam kamu pergi pasti dia nangis. Allahu Akbar. Iya, iya. Kalau nggak aku yang sakit, anak yang sakit kayak gitu. Dan efeknya saya ke dukun yang tujuannya buat suami malah tambah nakal kan. Dan setelah saya hijrah, saya lebih mendekatkan diri sama Allah, malah perlahan suami saya nurut. Dan saya juga usaha sendiri, alhamdulillah rezekinya juga semakin bertambah. Dan alhamdulillah lagi jarang sakit. Alhamdulillah. Ini keberkahan rezeki yang dicari dengan cara yang halal. Demikian juga kalau sudah bertobat, mendekat sama Allah Ta'ala, maka Allah akan dekatkan kebaikan-kebaikan untuk Mbak Nada dan orang-orang yang bertobat selain Mbak Nada. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, dari yang tadinya ikhtiar kesana kemari, suami, orang tua mungkin ya, atau istrinya atau anaknya nggak mau nurut, tapi tatkala mendekat kepada Allah dengan konsisten menjalankan yang wajib ditambah dengan hal-hal yang sunnah, maka hal tersebut Allah mudahkan dengan semudah-mudah. Jaminan Allah Ta'ala. Dan dalam surat Ghafir disampaikan bahwasanya malaikat-malaikat pengusung arsy itu akan memintakan ampun untuk orang-orang yang juga bertobat kepada Allah serta memperbaiki dirinya sendiri. Yang dimohonkan ampun bukan untuk dirinya saja, orang tuanya dimohonkan ampun oleh para malaikat-malaikat penjunjung arsy, dan juga anak-anaknya pun dimohonkan ampun oleh para malaikat-malaikat. Lihat surat Ghafir di juz 24 dari ayat 6 sampai ayat 9 ya. Bagaimana luar biasanya kedudukan orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dalam kehidupannya, dihargai oleh Allah dan oleh para malaikat-malaikat mulia yang berada di sisinya. Lihat teman-teman, mungkin dari kisah Mbak Nada bisa kita ambil banyak sekali ibrah. Seenggaknya kita tidak perlu nyemplung pada kesalahan yang sama. Cukup saudara dan saudari seiman kita ini menjadi guru bagi kita dengan pengalaman-pengalamannya ya. Dan bisa jadi saudara-saudari kita yang dulunya memiliki kehidupan yang semisal dengan Mbak Nada, kelak di surga justru malah diberikan derajat yang lebih tinggi dan mulia daripada saya, daripada kita semua yang sudah lama ngaji, karena tobatnya betul-betul dan mengamalkan keislamannya juga sungguh-sungguh. Makanya dengan kesungguhannya itu Allah memberikan hadiah berupa penghapusan kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa yang dulu sering dilakukan.
Yang terpenting saat kita memang sudah berdosa, jangan pernah putus asa. Karena Allah menciptakan manusia memang untuk melakukan kesalahan. Kan jelas dalilnya. Kalau manusia nggak melakukan kesalahan, Allah ganti. Allah binasakan seluruh manusia, diganti dengan makhluk lain untuk melakukan kesalahan, kemudian bertobat kepadanya, dan Allah hendak memperlihatkan betapa pengasihnya Allah dan betapa maha pengampunnya Allah Ta'ala. Kesempurnaan manusia itu ada di kesalahannya. Itulah sebenar-benarnya manusia, salah. Tapi bukan salah yang terus-menerus salah, salah yang sadar diri kalau dirinya salah. Kalau berharap menjadi manusia suci yang gak pernah salah, silahkan jadi patung, itu gak pernah salah, gak akan dihisap sama Allah Ta'ala. Karena patung, batu dan yang semacamnya tidak mukallaf, tidak diberikan hawa nafsu. Tapi kita diberikan hawa nafsu, diberikan akal, diberikan jiwa, hati untuk berpikir, hati untuk merenung. Gunanya itu untuk apa? Untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, kemudian mengislah, mengadakan perbaikan di masa yang akan datang, yang dengannya Allah akan ampuni kesalahan kita dan akan hapuskan segala kesedihan dan kegundahan kita selama ini. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, yakni maka bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah kemudian mengadakan perbaikan untuk dirinya sendiri, maka bagi mereka tidak akan ada yang namanya kecemasan, ketakutan, dan tidak akan ada lagi yang namanya kesedihan. Dalam artian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, diterima tobatnya insyaallah ya kalau tobatnya nasuha, dan kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita waktunya meruqyah Mbak Nada. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون